Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Ya, jadi sistem ekskresi itu seperti yang pernah kalian pelajari di SMP. Jadi sistem ekskresi itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Nah, bagaimana proses secara detailnya dan organ-organ apa saja yang terlibat dalam proses ini? Mari langsung saja kita pelajari. Oke, di sini sudah dilihat ada 4 organ ekskresi. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, saya ingin mereview terlebih dahulu. Ada 3 istilah proses pengeluaran zat dari dalam tubuh kita. Ada yang namanya ekskresi, yang sedang kita bahas saat ini. Ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya adalah urin, keringat, karbon dioksida, ya, dan empedu. Nah, itu adalah contoh dari ekskresi. Ada lagi istilah yang namanya sekresi. Sekresi itu adalah pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya adalah enzim dan hormon. Nah, kemudian istilah ketiga adalah defekasi. Defekasi itu adalah proses pengeluaran zat sisa dari pencernaan kita, ya, yaitu feses. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem ekskresi, ya, pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Ada 4 organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat adalah hati, ya. Gimana cara ngafalinnya? Nah, di sini ada ginjal, ku, pahat, ya. Ginjal, ku, pahat. Ginjal adalah ginjal, ku adalah kulit, pa adalah paru-paru, dan hat adalah hati. Ingat-ingat ya, ginjal, ku, pahat. Ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita bahas lebih rinci tentang ginjal. Di sini kita harus tahu bagaimana posisi ginjal di dalam tubuh kita dan berapa jumlahnya, bagaimana bentuknya, dan bagaimana struktur dalamnya. Jadi kita punya yang namanya 2 ginjal atau sepasang ginjal, ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian ginjal ini berada di dalam rongga perut kita, di bawah diafragma, dan posisi ginjal sebelah kanan itu posisinya dia agak turun daripada ginjal sebelah kiri, ya, kalian bisa lihat. Hal ini dikarenakan di atas ginjal sebelah kanan ini ada hati. Jadi hati ini posisinya agak memenuhi rongga perut, ya. Jadi posisi ginjal sebelah kanan ini agak turun ke bawah. Kemudian keluar dari ginjal ada saluran namanya ureter. Nah, di sini warna kuning, ada 2 saluran ureter, masing-masing ginjal punya ureter. Kemudian kedua ureter ini dia bermuara pada suatu kantong namanya kantung kemih. Nah, dari kantung kemih keluar satu saluran namanya uretra. Ya. Nah, disinilah tempat pengeluaran urin kita. Lalu, jika ginjal ini diperbesar, maka strukturnya akan seperti ini, ya. Jika diperbesar dan dilihat bagian dalamnya, ya. Jadi ada 3 bagian utama dari ginjal. Yang pertama ada korteks. Korteks ini adalah bagian luar dari ginjal. Kemudian di bagian dalamnya ada struktur medula, ya, medula atau piramid, ya, karena bentuknya ini seperti piramid, ya, atau segitiga. Nah, ini namanya medula. Kemudian di bagian dalamnya lagi ada saluran-saluran, ya, di dalamnya berupa rongga kosong namanya pelvis. Jika struktur ginjal ini diambil seperti ini, dipotong kemudian diperbesar, maka nampak struktur seperti ini. Jadi di dalam ginjal itu terdapat banyak saluran-saluran, ya, banyak pembuluh darah dan banyak saluran-saluran. Jadi ginjal itu tersusun atas yang namanya nefron, ya. Jadi satu ginjal itu tersusun atas sekitar 1 juta nefron. Jadi nefron ini tersusun atas 1 unit seperti ini. Ya, nefron itu unit fungsional struktural terkecil dari ginjal. Nah, nefron tersusun atas apa saja? Yang pertama, dia punya yang namanya badan Malpighi. Badan Malpighi ini tersusun atas glomerulus. Glomerulus ini merupakan kapiler yang membentuk bola seperti ini yang warna merah. Kemudian di sekitar glomerulus ada capsula Bowman, ya. Capsula Bowman ini tubulus. Tubulus, ya, atau saluran gitu, ya, saluran kosong yang nantinya akan menerima filtrat dari glomerulus ini, ya. Nanti kita akan bahaslah rincinya seperti apa. Kemudian setelah ada badan Malpighi ada saluran-saluran
atau tubulus dari urin. Yang pertama, saluran pertama ini namanya tubulus contortus proximal atau TKP. Kemudian setelah TKP ini ada saluran yang turun ke bawah kemudian naik lagi ke atas ya. Ini namanya lengkung Henle. Kemudian setelah lengkung Henle ini ada saluran berkelok-kelok lagi, namanya adalah tubulus contortus distal atau TKD. Kemudian setelah TKD ada tubulus yang ukurannya lebih besar daripada tubulus yang lain, ini namanya ductus collectivus ya, atau tubulus pengumpul. Nah, ductus collectivus ini nanti akan berkumpul, kemudian menyatu dan bermuara pada ini ureter gitu ya. Jadi ini ductus collectivus ini nyambung nanti sama ureter gitu ya. Oke, setelah kita memahami bagaimana struktur ginjal, maka kita harus paham pula mengenai proses pembentukan urin di dalam tubuh kita, khususnya di dalam ginjal ya. Nah, jika ginjal ini diperbesar, bagian kecil ginjal ini diperbesar akan seperti ini. Nah, ini adalah bagian sederhana ya, proses dari pembentukan urin. Nah, ada bagian-bagian penting yang harus kita ingat, yang harus kita pahami, ada beberapa kuncinya ya. Yang pertama ini adalah glomerulus, kemudian glomerulus dibungkus oleh tubulus namanya capsula Bowman. Nah, gabungan dari glomerulus dan capsula Bowman ini disebut apa tadi? Oke, benar. Badan Malpighi. Kemudian setelah badan Malpighi, ini ada saluran pertama yang berlekuk-lekuk, namanya adalah tubulus contortus proximal atau TKP. Kemudian ada saluran yang menurun dan naik kembali, ini namanya adalah lengkung Henle. Kemudian setelah lengkung Henle, ada saluran berkelok-kelok lagi, namanya tubulus contortus distal atau TKD. Kemudian semuanya bermuara pada saluran yang lebih besar lagi, namanya ductus collectivus. Jadi ada 4 bagian utama yang harus kalian ingat ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang lain harus kalian perhatikan juga, ini ada banyak sekali anak panah ya. Anak panah yang keluar dari tubulus ya. Ini artinya dia mengalami proses penyerapan kembali ke dalam tubuh. Kemudian jika ada anak panah yang masuk ke dalam tubulus, ini artinya ada zat yang ditambahkan lagi untuk agar dia masuk ke dalam tubulus. Jadi zat-zat ini harus dimasukkan ke dalam tubulus. Entah itu zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita, ataupun zat-zat yang dibutuhkan untuk mengatur osmolaritas dalam cairan tubulus ini ya. Jadi diingat-ingat, panah keluar dari tubulus ini artinya diserap kembali atau reabsorpsi. Kemudian panah yang masuk ke dalam tubulus ini artinya sekresi atau penambahan atau proses augmentasi. Diingat-ingat. Oke. Dan di sini warnanya panahnya beda-beda ya. Ada yang warnanya ungu. Ungu ini berarti zatnya yang diserap ini melalui transport pasif ya. Kemudian yang warna merah ini zatnya yang diserap atau yang dikeluarkan ya. Pokoknya yang warnanya merah ini namanya melalui proses transport aktif ya. Bagaimana transport pasif dan transport aktif itu sudah dibahas pada kelas 1. Ya, dibuka lagi bab selnya. Nah, itu adalah poin-poin penting yang harus kalian perhatikan sebelum kita mempelajari bagaimana proses pembentukan urinnya. Ya, oh satu lagi, di bagian luar ini ada korteks. Jadi glomerulus, TKP, TKD ini letaknya di korteks ginjal ya, di bagian kulit ginjal ini ada glomerulus, TKP, dan TKD. Sedangkan pada medula, outer medula atau inner medula, di sini ada yang namanya lengkung Henle dan sebagian dari ductus collectivus. Ya, jadi kalian harus bisa mengira-ngira bagaimana posisi dari tubulus-tubulus ini. Oke, lanjut. Setelah kalian memahami bagaimana cara membaca bagian ini, nah kita lanjut pada tabel. Di sini, di proses pembentukan urin ada 3 tahapan. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi artinya penyaringan. Kemudian ada reabsorpsi, artinya penyerapan kembali. Re itu kembali, absorpsi itu penyerapan. Kemudian ada augmentasi. Augmentasi ini artinya sekresi, ya. Yang disekresikan adalah racun dan zat-zat lain yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh dan harus dibuang.
Nah, itu harus dikeluarkan ya. Yang pertama, tahap filtrasi. Yang difiltrasi apa? Yang disaring apa? Nah, bahannya adalah darah. Kita harus tahu dulu komponen darah ini banyak sekali ya. Ada sel darah merah, trombosit, protein plasma, air, glukosa, garam atau NaCl, K+, fosfat, urea, asam urea, kreatinin, dan lain-lain. Jadi banyak sekali komponen penyusun darah kita. Ya, bahannya dari filtrasi ini adalah darah. Kemudian setelah darah ini difiltrasi, lokasinya ada di glomerulus ya, di sini. Nah, di sini terjadi filtrasi darah. Kemudian dihasilkan urin primer ya. Urin primer ini sudah tidak mengandung lagi sel darah merah atau sel darah yang lain. Sudah tidak ada trombosit, sudah tidak ada protein plasma. Artinya apa? Dalam proses filtrasi, ini yang difilter atau yang disaring itu adalah sel darah, trombosit, dan protein plasma. Sehingga pada urin primer sudah tidak ditemukan lagi 3 komponen ini. Begitu ya. Kalian harus tahu juga bahwa urin primer ini sama dengan filtrat. Ya, filtrat ini ya sama dengan urin primer. Nah, filtrat kalau kalian pengen tahu, nah ini adalah komponen dari filtrat atau urin primer. Ada H2O, garam, HCO3-, H+, urea, glukosa, asam amino, dan beberapa obat-obatan. Jadi di sini kalian sudah tidak menemukan lagi yang namanya sel darah, trombosit, dan protein plasma. Karena semuanya sudah difilter atau sudah disaring. Ya, jadi dia kembali pada pembuluh darah. Tidak dikeluarkan ke dalam kapsula Bowman, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah mengalami proses filtrasi dan dihasilkan urin primer, maka urin primer ini nanti akan mengalami reabsorpsi. Reabsorpsi atau penyerapan kembali dan dihasilkan urin sekunder. Reabsorpsi ini terjadi di TKP, lengkung Henle, TKD, dan DK. Nah, inilah yang membedakan pembahasan kita dengan pembahasan proses pembentukan urin ketika kalian SMP mungkin ya. Di SMP mungkin reabsorpsi ini terjadinya hanya di TKP gitu ya. Kemudian argumentasi hanya terjadi di TKD. Tapi sebetulnya hal itu sedikit ada kesalahan gitu ya. Jadi sebenarnya reabsorpsi ini terjadi di semua tubulus ginjal ya, baik itu TKP, lengkung Henle, TKD, dan DK. Buktinya apa? Nah, buktinya ada di panah-panah ini. Nah, kalian bisa menemukan proses reabsorpsi di semua tubulus ya. Ini ada reabsorpsi di TKP, ada reabsorpsi juga di TKD, ada reabsorpsi di lengkung Henle, begitupun juga ada di ductus collectivus. Nah, di sini ada reabsorpsi NaCl, urea, H2O. Ya, gambar ini saya dapat dari mana? Gambar ini saya dapat dari buku Campbell. Nah, kalian bisa cari buku Campbell itu di perpustakaan atau e-book di internet juga ada. Nah, kemudian pada proses reabsorpsi dikatakan ini adalah proses penyerapan ya. Nah, penyerapan yang diserap itu apa lagi gitu ya? Yang diserap itu zat apa gitu kan? Nah, yang diserap itu adalah glukosa, asam amino, air, garam-garam mineral ya. Garam mineral ini contohnya NaCl. Nah, kenapa saya beri tanda minus di sini? Karena di urin sekunder ini sudah tidak ditemukan lagi zat-zat ini. Karena dia sudah diserap kembali ke dalam tubuh gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat pada proses reabsorpsi ini diserap lagi HCO3, garam-garam mineral, air, nutrisi. Nutrisi ini meliputi glukosa dan asam amino ya. Jadi dia diserap kembali nih di dalam tubuh. Jadi tidak dibuang bersama urin ya. Jadi diserap kembali karena memang masih penting untuk tubuh kita. Nih, urin sekunder. Kemudian setelah itu terjadi proses augmentasi ya. Augmentasi ini adalah sekresi. Sekresi itu penambahan ya, pengeluaran berupa racun dan zat lain yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Jadi harus dibuang ya. Kalau kita misalkan sudah minum obat-obatan, nah obat-obatan itu jika sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh maka harus dibuang gitu ya. Nah, proses augmentasi ini terjadi pada TKP dan TKD ya, berdasarkan dari gambar ini. Anak panah yang masuk ke dalam tubulus, ini ada di TKP dan TKD. Ya, yang dikeluarkan
ke dalam tubulus atau yang dimasukkan ke dalam tubulus apa ya? Di sini kalian bisa lihat ada H+, amonia atau NH3, KRAT+, ya. Itu. Dan beberapa obat-obatan drugs yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, ini dimasukkan ke dalam tubulus. Ya. Yang tujuannya nanti ya akan keluar bersama urin gitu. Kemudian setelah proses augmentasi, nah menghasilkan yang namanya urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini adalah urin yang sudah siap untuk dikeluarkan oleh ginjal. Jadi komponen urin sesungguhnya setelah ditambahkan racun dan zat-zat lain yang sudah tidak diperlukan, itu komposisinya seperti ini. Ada 96% air. Jadi air ini adalah komposisi terbesar dalam urin kita. Kemudian ada 1,5% garam, 2,5% urea. Kemudian ada substansi lain, salah satunya pigmen empedu, ya. Kenapa warna urin kita itu kekuningan? Karena di dalam urin kita mengandung pigmen empedu yang menyebabkan urin kita berwarna kekuningan.